Semangat pagi, 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 pagi. Sekali lagi ya. Kayaknya perutnya joma. Semangat paginya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Yes, yes. Oke. Ala-ala anak-anak TK dan SD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila, Salam Sehat, salam dan bahagia. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang terhormat pejabat wali kota dalam hal ini yang mewakili, yang terhormat kepala sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, yang kami hormati para tamu undangan, fasilitator, para pengajar praktik Angkatan 7 Kota Kupang, dan tentunya yang kami kasihi dan kami banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Selamat datang di Lokakarya 7 Panen Hasil Karya Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bersama kami pemandu acara, saya Novilia Devi Tanti dan saya Yunita Fiona Ai. Sebelum kita memulai, saya ada sedikit pantun. Jadi kalau saya selesai mengucapkan satu kalimat, tolong memberi semangat untuk saya dengan kata-kata mantap atau asik. Bisa? Belum? Kapal berlayar jauh di kayu. Mantap. Menuju Pulau Nyur berjajar. Asik. Selamat datang di Lokakarya 7. Mari panen hasil belajar. Cakep. Tepuk tangan dong pantun dari Ibu Devi. Nah, saya juga tidak mau kalah ya. Ternyata saya punya pantun juga untuk membalas Ibu Devi ya. Seperti Ibu Devi tadi, mohon untuk respon dari para undangan yang ada ya. Jadi ketika saya menyampaikan pantun, Bapak Ibu dimohon untuk merespon dengan cakep ya, mantap, keren, cantik. Baik ya, sudah tidak sabar dengar pantun saya yang kedua. Jalan-jalan ke Kota Kupang. Cakep. Mana dong suaranya? Keras dikit ya. Kok nggak kelihatan ya Ibu Devi? Dengar orang berbisik-bisik. Oke. Sungguh keren calon guru penggerak Kota Kupang. Pasti siap berikan yang terbaik. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Jehan, waktu dan tempat dipersilakan. Indonesia
Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini dengan ajaran agama Kristen Protestan dan yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan sembah kami panjatkan kepadamu di pagi yang indah ini, karena atas berkat tuntunan, penyertaan, dan kekuatan daripadamu, sehingga kami pada pagi hari ini boleh berkumpul dalam kegiatan yang berbahagia pada pagi hari ini, yaitu kegiatan Lokakarya 7 hari yang kedua, sekaligus panen hasil belajar oleh para calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang yang selama kurang lebih 6 bulan telah menjalani kegiatan pendidikan guru penggerak. Kami mohon ya Tuhan, memberkati semua kami yang terlibat dalam kegiatan pada pagi hari ini. Baik itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak staf dari Kantor Wali Kota Kupang, Bapak Ibu staf BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas pendidikan untuk tingkat SD sampai dengan untuk tingkat TK PAUD sampai dengan tingkat SMA, dan juga Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak, dan semua tamu undangan yang ada pada hari ini. Perlengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan daripadamu, sehingga biarlah sebentar kegiatan ini boleh berlangsung dari awal dan berakhir dengan baik. Dan biarlah setiap hal baik dan positif yang kami terima hari ini boleh kami menerapkannya dalam setiap tugas dan kerja kami sebagai seorang pendidik di lembaga kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Malabuan yang telah memimpin doa. Baik, Bapak Ibu, di dalam program guru penggerak ini kami punya Mars Penggerak B. Dipersilahkan mempersiapkan diri. Iya. Bagi Bapak Ibu yang penasaran untuk melihat aksi CGB kami, bisa lihat link YouTube-nya di mana ya? Di linknya Pak Uli. Ya. Oh, di linknya Pak Uli. Ya. Sementara Ketua CGP. Ya.
Angkatan 7 Kota Kupang. Mari sekali lagi kita memberikan aplaus untuk Bapak Ibu. Ya, selama mereka menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 7 di Kota Kupang, dan testimoni ini akan diwakili dan dibawakan oleh Pak Willy dari SMA Negeri 10 Kota Kupang. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Willy yang akan menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Balai Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini yang mewakili Ibu Aprilia bersama staf, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, juga pengawas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noh dan dengan stafnya yang ada, para pengawas baik itu di kota maupun juga di provinsi, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari semua sekolah tempat penaungnya para CGP hebat, 45 kepala sekolah dari 45 CGP yang hadir, fasilitator yang hadir saat ini Pak Said, juga nanti akan menyusul Pak Josi yang akan bergabung dengan kita, dan juga nanti Ibu Siti walaupun tidak bergabung dengan kita, 9 pengajar praktik, Romo Konrad, Mama Emi, Mama Mina, Mama Susan, Ibu Ida, Ibu Novi, Ibu Vin, Ibu Fiona, dan juga Ibu Lolita. Dan saya juga menyapa ke 45 sahabat komunitas saya, 45 calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Mengawali testimoni saya ini, seperti MC tadi, saya juga akan mengawalinya dengan sebuah pantun. Pergi ke Gayo, beli perak. Cakep. Perak disimpan dalam tas rotan. Mantap. Ayo dukung kami, guru penggerak. Bersama ciptakan perubahan. Luar biasa. Saya akan membawakan testimoni ini dalam refleksi 4F atau 4P. Di pendidikan guru penggerak, biasanya kami menggunakan refleksi ini untuk mengakhiri kegiatan kami dalam jurnal mingguan. Untuk refleksi 4P atau 4F ini terdiri dari yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau perubahan. Yang pertama, peristiwa. Kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 itu dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022, pembukaannya langsung oleh Mas Menteri. Kemudian dilanjutkan lagi, setelah pembukaan itu kami dilanjutkan dengan pembelajaran modul. Nah, untuk pembelajaran modul ini perlu Bapak Ibu ketahui, kami menggunakan LMS, yaitu secara online. Itu pembelajarannya bersama fasilitator. Nah, untuk pembelajaran modul di pendidikan guru penggerak, kami ada 3 modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Di mana modul 1 sendiri itu terdiri dari 1.1 sampai 1.4. Itu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022. Lalu pembelajaran modul 2, 2.1 sampai 2.3, itu dilaksanakan 8 Februari 2023 sampai 28 Maret 2023. Dan pembelajaran modul 3, 3.1 sampai 3.3, itu dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 sampai 6 Juli 2023. Jadi itu pembelajaran secara online bersama fasilitator. Lalu kami juga melaksanakan yang namanya Lokakarya. Lokakarya ini bersama, itu secara luring, bersama para pengajar praktik kami ada 9 dan juga teman-teman. Nah, ini biasanya kesempatan bagi kami paling nantikan kesempatan ini kan kita bisa bertemu secara langsung. Nah, itu selama pendidikan guru penggerak, totalnya kami ada 8 kali Lokakarya. Lokakarya
orientasi 1 kali dan 7 kali lokakarya, termasuk hari ini lokakarya 7 yang dilaksanakan tanggal 11 dan 12 Juli 2023 di Aula BGP Provinsi NTT. Dan setiap lokakarya itu kami berpindah-pindah sekolah sesuai dengan aturan yang terbaru itu. Terakhir mungkin di angkatan 5 yang masih pakai hotel, kami dari BGP ini sudah ke sekolah-sekolah. Lokakarya 1 di SMP 16 Kota Kupang, lokakarya 2 di SMP Rosa Mistika, lokakarya 1 di SMP Rosa Mistika, lokakarya 2 di SD Kanosa, lalu selanjutnya ada di SMP Teresia, SD Kanosa, SMA 5 Kupang. Jadi kami pindah-pindah di antara sekolah-sekolah. Lalu kami juga mengalami yang namanya pendampingan individu. Selain kami mendapatkan pembelajaran melalui modul dan juga lokakarya, kami juga mengalami pendampingan individu, sehingga kalau Bapak Kepala Sekolah melihat bahwa hampir 6 bulan ini, setiap bulan ada 6 kali pendampingan individu ini, para pengajar praktek kami datang ke sekolah untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan kami berdasarkan modul yang sudah saya tampilkan di layar. Itu untuk yang pertama, fact atau peristiwa. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang kedua, feeling atau perasaan. Nah, tentunya setelah melewati 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, ada beberapa perasaan yang kami alami. Yang pertama adalah perasaan berat. Nah, kenapa kami bilang berat? Karena kami harus menjalani pendidikan selama 6 bulan. Seperti Bapak Mama saksikan tadi yang saya tampilkan, kami harus bisa membagi waktu, di mana dalam pembelajaran modul ini kita di sekolah juga tetap mengajar seperti biasa. Jadi pandai-pandainya kami untuk tetap melaksanakan tugas kami sebagai guru dan juga mengerjakan tugas. Yang kedua, perasaan saya adalah saya juga merasa senang. Senang karena saya bisa bertemu dengan sahabat baru sekota Kupang. Jadi saya kebetulan mengajar di SMA Negeri 10 Kupang. Saya bertemu dengan sahabat saya dari semua tingkatan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Yang tentunya itu tidak bisa kami ketemu kalau tidak melalui pendidikan guru penggerak ini. Dan saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa kami bisa sampai di titik ini juga kami mengalami perjuangan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang malam harus begadang untuk bisa mengerjakan tugas, karena ini juga deadline. Biasanya ada deadline. Nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang perwakilan sini yang akan melanjutkan ke pendidikan guru penggerak angkatan 8 dan seterusnya, selamat berjuang karena kami sudah sampai juga di titik ini. Dari tempat ini juga kami perlu sampaikan bahwa kami calon guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang, sementara pendidikan 6 bulan juga ada teman-teman kami yang berprestasi. Saya cukup sebut sedikit saja. Yang pertama ada teman saya, Ibu Joan Anastasia. Ada orangnya, silakan berdiri, yang ada di belakang. Itu beliau adalah perwakilan NTT sebagai mentor Gavi. Dia bersama Profesor Yamaguchi. Itu yang berjalan ke Kalimantan. Lalu berikutnya rekan saya, Ibu Fitri Sebera. Ya. Ini beliau ini, silakan kita bicara. Nah, beliau ini sementara pendidikan guru penggerak angkatan 7 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 dan juga saat ini sebagai narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 Kemendikbudristek. Di angkatan Ibu Fitri ada juga dengan saya termasuk narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga. Ada juga pengajar praktik Ibu Fiona, itu juga kami bagian Ibu Fiona di belakang saya, dan juga fasilitator kami Pak Josi Sera, dan juga hadir di tempat ini Pak Hendi Ali. So, Pak Hendi juga ada di bersama kami, juga narasumber, juga Pak Hendi itu juga ya. Pak Hendi juga ada di sini. Itu kami sama-sama adalah narasumber berbagi praktik baik yang sudah selesai menjalankan pembekalan dan juga refleksi kemarin, dan kami selama ini sudah berjuang untuk membantu pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di Kota Kupang. Lalu ucapan juga yang berprestasi di angkatan kami ada Ibu Yanti Ara. Beliaunya ada Ibu Yanti. Ya, terima kasih. Beliau ini adalah penyusun modul ajar PMM untuk mata pelajaran IPAS, dan sementara pendidikan beliau juga bolak-balik Tangerang, Jogja untuk juga menyusun modul sampai sudah terbit di PMM. Jadi kita menggunakan salah satu teman kita. Dan juga saya kemarin sebagai reviewer modul P5 untuk tema kewirausahaan, itu saya juga pergi ke Tangerang untuk juga menjadi review modul P5. Karena sebelum
lebih hati. Kami tim reviewernya harus melihat kembali. Kalau misalkan ada modul yang masih kurang, dikembalikan lagi ke penulis dan juga ada fasilitator penyusun modul P5 dan juga modul ajar, diperbaiki lagi baru bisa dibuat ke PMM. Lalu kami juga ada beberapa teman, seperti teman kami Pak Franky Umbu, itu diterima di Sekolah Tunas Bangsa di Jakarta. Itu tidak hadir bersama kami karena sudah pergi. Ada satu lagi Ibu Evi Roni. Nah, beliau ini adalah beliau lolos beasiswa mikrodensial non gelar Kemendikbudristek. Kemarin masih ada di sini, tapi setelah itu beliau pamit karena harus ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan di sana. Nah, itu beberapa teman saya dan teman-teman lain di ruangan ini yang mungkin saya perlu sebutkan satu persatu yang sudah berprestasi pastinya di sekolah masing-masing. Lalu perasaan berikutnya, saya juga setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini merasa percaya diri karena setelah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, tentu dalam proses belajar mengajar kita sudah lebih percaya diri, kita menggunakan S-Brick di kelas, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang baik, dan juga kita juga bisa sharing dan berbagi dengan guru yang lain. Lalu yang terakhir, perasaan saya adalah saya merasa sedih karena akhirnya sampai pada titik ini di mana kami sudah melewati perjuangan selama 6 bulan dan akhirnya hari ini kami mencapai puncaknya untuk Lokal Karya 7 dan pasti kami akan berpisah dan mungkin kami akan lebih berkomunikasi lagi di komunitas guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang. Selanjutnya pembelajaran, finding atau pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang ini, tentu Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru atau kita semua yang ada di sini bertanya, kira-kira mereka guru penggerak ini belajar apa saja selama pendidikan selama 6 bulan? Nah, kami perlu sampaikan secara garis besarnya, ada 3 modul yang kami pelajari di sini sebagai persiapan pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang itu, yaitu yang pertama modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Di situ kami mempelajari tentang filosofi, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Kami sudah harus belajar membuat visi dan nanti juga harus bisa buat visi sekolah, dan juga kami mempelajari tentang budaya positif. Apa-apa yang kami bisa tularkan ke sekolah menjadi budaya positif di sekolah kami. Lalu pada modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, itu kami mempelajari tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, lalu pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu Kepala Sekolah atau dari pemerintah mungkin dapat dengar bahwa kami calon guru penggerak atau alumni yang sudah menjadi guru penggerak mendapat undangan untuk mengikuti seleksi calon pengawas. Itu juga karena kami selama pendidikan kami juga mempelajari tentang coaching dan supervisi akademik, sehingga menjadi bekal bagi kami kalau suatu saat kami ada jenjang menjadi pengawas. Lalu berikutnya modul 3, di situ kami mempelajari tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Kami mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis kebijakan, nilai-nilai kebajikan dan sebagai pemimpin. Lalu juga kami mempelajari tentang pemimpin pengelolaan sumber daya dan pengelolaan sumber atau program yang berdampak pada murid. Di sini kami berusaha, terakhir kemarin kami harus bisa membuat program yang berdampak pada murid. Jadi rata-rata semua calon guru penggerak di sini sudah bisa buat program untuk bisa berdampak pada murid. Berikutnya, setelah melewati pendidikan selama 6 bulan, apa perubahan yang bisa kami alami di sini? Maka untuk feature atau perubahannya, yang pertama, kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kami bisa memahami ternyata bahwa setiap murid itu berbeda. Lalu kami bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kami tahu bahwa murid itu berbeda, tentunya pembelajaran juga harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Lalu juga kami bisa menyelesaikan masalah dengan keputusan yang tepat. Di sini kami gunakan teknik segitiga restitusi. Kalau zaman dulu guru belum mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin hukuman-hukuman fisik dan lain-lain. Tapi saya yakin alumni pendidikan guru penggerak pasti mereka menerapkan teknik segitiga restitusi. Ada pendekatan yang lebih humanis untuk menyelesaikan persoalan di sekolah. Lalu perubahan keduanya adalah kami bisa menjadi coach untuk buat guru yang lain, membantu guru untuk melihat masalahnya dan bisa dengan pikiran tenang
proses coaching untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dicapainya. Jadi kami juga bisa menjadi coaching untuk teman yang lain. Setelah ilmu yang kami dapatkan, kami juga bisa menjadi coaching untuk teman yang lain, sehingga ada beberapa teman kami yang juga lolos untuk menjadi narasumber. Lalu berikutnya, kami juga bisa mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini diharapkan guru penggerak ini bisa melakukan kerjasama dalam program yang sudah ada di sekolah dan juga bisa berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah. Pemerintah provinsi, pemerintah Kota Kupang, dari BGP juga sekarang ini sedang giat menggalakkan komunitas belajar. Dan biasanya kami guru penggerak ini dilibatkan, baik itu sebagai fasilitator di sekolah maupun juga sebagai narasumber. Lalu yang terakhir adalah feature atau perubahan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kami berusaha guru memberikan kepercayaan kepada murid untuk berkreasi dan berinovasi, merancang apa yang mereka bisa lakukan. Dan guru bertugas sebagai motivator dan fasilitator. Kami tidak hanya membuli saja, tapi memberikan ruang yang besar pada siswa untuk bisa menjadi bekerja dengan bakat dan minat. Next. Nah, itu demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Testimoni saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kepada Kepala Balai Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajarannya. Kemudian yang kedua, kepada pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kota Kupang. Berikutnya kepada kepala sekolah. Terutama di sini juga saya mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Barunawati yang telah memberikan sekolahnya menjadi tempat bagi kami untuk berkumpul sebagai sekretariat kami selama pendidikan ini. Dan kami kemarin latihan Bapak Suara tadi, kalau Bapak Ibu saksikan kami latihan selama ini beberapa kesempatan di TK Barunawati. Ibu Kepseknya ada, kan mengucapkan terima kasih. Lalu juga kepada semua guru-guru di sekolah kami masing-masing yang mungkin hadir di tempat ini, karena mereka juga mendukung pendidikan kami guru penggerak, misalkan dilibatkan dalam coaching dan lain-lain. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada fasilitator guru penggerak, dalam hal ini hadir Pak Said mewakili Pak Joshi dan juga Ibu Siti yang membantu kami dalam pembelajaran modul pendidikan guru penggerak. Ucapan terima kasih berikutnya kepada 9 pengajar praktik kami, Romo Konrad, Mama Eni, Mama Mina, Mama Susan, Ibu Ida, Ibu Novi, Ibu Vin, Ibu Fiona dan Ibu Lolita yang telah mendampingi kami selama 6 bulan melalui lokakarya dan juga pendampingan individu. Tepuk tangan dulu. Dan terakhir kepada 45 sahabat komunitas saya, yaitu guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang yang telah bersama-sama belajar selama 6 bulan ini sebagai pejuang alur merdeka dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Kupang. Secara khusus juga kepada Panitia 9. Ini Panitia 9 ini nama yang kami bentuk setelah Lokakarya 6 dipercayakan oleh pengajar praktik kami. 9 orang ini mewakili pengajar praktik untuk membentuk panitia dalam menyukseskan acara hari ini, yaitu Ibu Asti sebagai sekretaris, Ibu Keti sebagai bendahara, seksi acara Pak Salomon dan Ibu Mala, kemudian seksi dokumentasi dan publikasi Pak Adi Bese dan Pak Bambang, seksi perlengkapan Pak Gil dan Ibu Ami. Sekian testimoni dari saya tutup dengan pantun. Bolehlah banyak bintang di langit, janganlah lupa sinarnya rembulan. Bolehlah banyak pendidikan guru penggerak dari semua angkatan, jangan lupa dengan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Ayo ting-ting pada kepiting, thank you for everything. Penutup yang manis dari luar biasa. Kita beri tepuk salut dulu ya Ibu Novi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa ya. Testimoni ini bagian juga dari ungkapan hati ya yang diwakili oleh Pak Witi. Mewakili semua calon guru penggerak di Kota Kupang angkatan 7, 45 calon guru penggerak. Dan kita tidak perlu ragu ya, karena saya mengingat istilah yang seperti ini Ibu Novi. Apa itu? Proses tidak akan mengkhianati hasil.
Setuju? Ya, setuju ya. Iya. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju dong. Iya. Terbukti bahwa di 7 ini mereka masih bertahan dan status C-nya itu akan berubah menjadi GB saja. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. 6 bulan tidak terasa berdarah-darah, kata Ibu Pejam. Kami harus berdarah-darah di sini. Dan tentunya perjalanan calon guru penggerak ini selalu didampingi oleh kami pengajar praktik. Kami mau mengucapkan terima kasih ya Ibu Fiona, Ya, benar. untuk BGP yang sudah mempercayakan kami 9 orang mendampingi calon guru penggerak yang luar biasa dari Kota Kupang. Untuk itu ada sedikit ungkapan hati dari kami yang akan diwakilkan oleh satu-satunya pengajar praktik tertampan di antara kami bersembilan. Iya, benar. Karena satu pria ya di antara Satu kita. pria. Ya. Siapakah dia? Iya, dia adalah Romo Kon. Silakan, Romo. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, saya meminta kesediaan teman-teman saya untuk naik ke atas. Ada Ibu Emilia Cheonpin, Esos MPD. Ada Ibu Irlin Susana, SPD MPD. Ada Ibu Wilhelmina Mesa, SPD. Ibu Florida Cornelis, SPD. Ibu Fiona Ai, SPD, dan Ibu Novita. Juga yang terakhir, silakan maju, Ibu Yosefina K, SPD. Yang satu ada Ibu Lolita Parera, Ibu dosen kami, sedang tugas luar jadi tidak hadir bersama kami. Inilah wajah-wajah para pengajar praktik angkatan 7 Kota Kupang. Mari kita beri tepuk tangan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati perwakilan BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para tamu undangan dari dinas yang ada, yang kami hormati fasilitator Angkatan 7 Kota Kupang yang mewakili, yang kami hormati para kepala sekolah di jenjang TK PAUD sampai SMA yang hadir dan yang mewakili, juga para tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Barunawati. Para hadirin yang saya hormati, terima kasih telah hadir di tempat ini. Masih telah membawa roti. Roti tawar diberi selai. Selamat datang para undangan yang terhormat. Semoga Anda bahagia hari ini. Saya mewakili ke-8 teman saya, karena seperti tadi dikatakan hanya saya satu-satunya laki-laki, maka untuk pengajar praktik Angkatan 7 Kota Kupang, saya diberi kepercayaan sebagai ketua atau moderator, koordinator pengajar praktik Kota Kupang. Memang agak rumit mengurus ibu-ibu, tetapi luar biasa mereka tidak membuat saya pusing. Karena itu saya atas nama teman-teman saya menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sejak Januari sampai Februari 2021 mengikuti seleksi
pengajar praktik. Kami berproses dan pada akhirnya kami dinyatakan lolos. Pada bulan Agustus 2021 selama 3 minggu kami mengikuti pembekalan. Kemudian di bulan Oktober kami dari 12 pengajar praktik, 1 mengundurkan diri, tinggal 11. Kemudian hanya 9 yang dinyatakan untuk mendampingi para calon guru penggerak Kota Kupang. Kemudian 1 lagi mengundurkan diri, maka tinggal 10. Tetapi karena 1 ditunda, dia masuk ke angkatan 8 untuk mendampingi para calon guru penggerak. Dan saya atas nama teman-teman menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini telah banyak membantu kami dalam kegiatan calon guru penggerak Kota Kupang Angkatan 7. Juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para fasilitator, 3 fasilitator kami, 2 ada di Kota Kupang dan yang 1 ada di Sulawesi Tenggara. Dari sekian ini yang 8 fasilitatornya ada di Kota Kupang, kalau saya fasilitator saya ada di Sulawesi Tenggara, sehingga komunikasi kami hanya lewat udara, tidak pernah bertemu tatap muka. Jadi ibu-ibu ini dapat yang ada di Kota Kupang, saya yang harus berkomunikasi dengan yang ada di Sulawesi Tenggara. Juga saya atas nama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada para kepala sekolah. Setiap kali kami pergi, ada yang sibuk, tetapi kami berusaha untuk bisa mendekati. Karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari para kepala sekolah yang telah menerima kami. Juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para calon guru penggerak kami yang sebentar lagi akan disebut guru penggerak. Banyak pengalaman yang kami alami bersama dengan mereka, mulai dari bulan November 2021 hingga hari ini. Kami telah belajar bersama, kami berjuang bersama, kami belajar bersama, dan pengalaman kami dalam perjalanan ini banyak yang tidak semangat dalam perjalanan. Kami harus memberi semangat. Ada yang sudah mau patah, tetapi kami berusaha untuk mereka tetap tegar. Ada yang lunglai seperti sudah tidak berdaya lagi, tetapi saya bersama ke-8 teman saya, kami terus memberi semangat kepada mereka. Pagi, siang, bahkan malam hari kami tetap memberi support kepada mereka supaya mereka bisa berhasil dalam proses pendidikan ini. Karena itu terima kasih kepada para calon guru penggerak kami yang sudah setia untuk belajar bersama kami, dan sebentar lagi kita akan menikmati hasilnya secara bersama-sama. Para hadirin yang saya hormati, ungkapan hati ini juga akan saya ungkapkan dalam pantun. Tadi itu ucapan terima kasih. Intinya supaya tidak panjang, saya pantunkan saja supaya tidak terlalu lama. BGP tempatnya aman. Datang ke sini ada kenangan. Jika ingin wujudkan angan, kreativitas dan kolaborasi jangan dinomor-duakan. Hewan buas siap dibidik. Kenapa semua tidak jawab? Hewan buas siap dibidik. Senjata andalan sudah digenggam jemari. Program guru penggerak menjadi wadah terbaik. Banyak pelajaran untuk wujudkan mimpi. Masih ada lagi. SMK 7 ada di sudut kota. SMK 2 dan SMP Mercusuar ada di keramaian kota. Banyak pelajaran telah kami lalui bersama. Semua itu demi pembelajaran yang berpihak pada siswa.
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perjalanan setahun ini banyak orang yang mungkin kami sakiti dengan perkataan dan perbuatan kami. Karena itu kami menyampaikan banyak permohonan maaf kepada BGP yang mungkin kami sering mengganggu waktunya untuk bertanya, juga kepada fasilitator yang sering kami ganggu, juga kepada para kepala sekolah yang sering kami ganggu, terutama para calon guru penggerak kami yang sering kami kontak setiap saat. Itu kami menyampaikan permohonan maaf bila selama proses ini ada hal yang tidak mengenakan, ada hal yang menyinggung, ada hal yang menyakiti. Jangan sisakan luka di hati Anda, jangan tinggalkan kenangan buruk di pikiran Anda, dan jangan biarkan air mata itu terus berderai. Mari kita belajar bersama, kita berjuang bersama demi masa depan pendidikan dan anak-anak kita. Dan yang terakhir saya tutup dengan pantun. Halaman BGP terlihat bersih, halaman bersih jangan dikotori. Dari sanubari saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Masih ada satu lagi. SMA 12 adalah tempat terindah dan asri. Di Citra Bangsa ada kepala sekolah yang ramah. Akhir kata dari ungkapan hati ini, mohon maaf bila ada kata yang salah. Burung Nuri, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wow, itu ajaran dari Romo. Terima kasih untuk rekan-rekan pengajar praktik. Romo jangan turun dulu. Romo jangan turun dulu. Romo di sini dulu. Romo di tengah kami. Mari Romo di tengah. Bapak Ibu sambil menikmati snack dari kami, kita Selamat pagi, Bu. Nama siapa nih, Bu? Nama panjang, nama lengkap Yusni Haikase. Haikase. Ya. Oke. Saya dari SMP Negeri 2 Kupang. SMP Negeri Kupang. Sudah berapa lama mengabdi di situ, Bu? Sudah hampir 12 tahun. 12 tahun, sekarang menjadi guru penggerak. Nah, berapa tahun nih menjalani masa guru penggerak, Bu, di SMP? 6 bulan. 6 bulan. Baru calon guru penggerak. Jadi hari ini penutupan baru dinyatakan sebagai guru penggerak. Guru penggerak, wah luar biasa. Pendidikannya selama 6 bulan. Ini waktu bertugas itu jadi guru penggerak di SMP mana, Bu? SMP 2. SMP 2. Nah, coba Ibu kisahkan sedikit program ini terkait program guru penggerak, dampaknya ketika selesai ini bagi anak-anak kita. Iya, baik. Jadi program guru penggerak ini sangat luar biasa dan ini juga sangat bermanfaat buat kami sebagai guru, apalagi kan kita sekarang ada di zaman-zaman milenial. Jadi guru itu tidak harus monoton mengajar, guru harus bisa berkreatif. Nah, guru penggerak ini sesungguhnya adalah sesuatu yang memotivasi kami untuk bisa menciptakan kreativitas dan itu pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi kami Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan yang eksen di kelas itu adalah murid. Di murid yang menyampaikan pendapatnya tentang materi dan sebagainya. Jadi memang ini sangat berdampak buat siswa karena jujur bahwa zaman sekarang itu siswa tidak lagi kita atur-atur mereka seperti dulu karena sesuai dengan situasi kondisi mereka, apalagi kan mereka ini baru dari masa-masa Covid sehingga mereka lebih banyak di rumah dan pada akhirnya ketika mereka ada di sekolah juga mereka juga lebih bebas dan kita harus melihat situasi dan kondisi mereka. Jadi
kita tidak monoton mengajar, tetapi ada kreativitas yang dilakukan sehingga bisa memacu mereka untuk mereka juga bisa berkreasi. Gitu. Nah, harapan Ibu setelah hari ini dinyatakan guru penggerak kepada teman-teman yang masih calon ataupun bergumul untuk mau menjadi guru penggerak, harapan Ibu kepada mereka? Harapan saya yaitu untuk para guru yang belum sebagai calon guru penggerak, saya berharap bahwa silahkan menggunakan momen ini, karena momen ini cukup sangat-sangat penting bagi kita. Banyak hal yang kita dapat di guru penggerak ini. Jadi guru penggerak ini bukan hanya materi saja, tetapi banyak praktik-praktik baik yang kita perlu dapatkan dari pelatihan ini. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu guru yang sementara belum mendaftar supaya tetap semangat untuk mendaftar ke guru penggerak sebagai calon guru penggerak, karena di sini kita banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak kita ke depan. Harapan untuk anak-anak kita? Harapan untuk anak-anak, teruslah berkarya, jadilah siswa yang luar biasa, yang kreatif, dan jadi pemimpin pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih Bu. Salam pendidikan Bu. Salam dan bahagia. Tuhan memberkati. Shalom Ibu. Shalom. Bukti pendidikan ini hanya untuk diri sendiri, saya pikir tidak ada manfaat. Tapi apa yang dibuat di sekolah masing-masing, sehingga anak-anak itu belajar bersama-sama dengan guru seperti yang dianjurkan oleh Hajar Dewan Toro itu. Mereka belajar dengan merdeka, belajar dengan senang, gitu. Terus kemudian masih adakah guru-guru yang di sekolah teman-teman itu yang menghukum siswa secara fisik maupun verbal? Masih ada tidak? Kalau masih ada itu, teman-teman ada situ, kalau menurut saya itu gagal. Mohon maaf kalau saya bilang begitu, itu gagal. Tapi kalau ada bagaikan lilin di tengah kegelapan, teman-teman walaupun satu atau dua orang di sekolah itu tapi menerangi kegelapan itu luar biasa. Itu baru hebat. Sampai dengan teman-teman selesai berpendidikan ini selama 6 bulan, itu baru awal, bukan sesuatu kesuksesan, bukan. Itu baru awal. Pulang kembali ke sekolah, terus melakukan hal-hal yang didapati selama kurang lebih 6 bulan, dipraktikkan di sekolah, terus kemudian dia itu menjadi virus di sekolah di mana teman-teman ada. Itu hebat. Makanya ada beberapa kawan-kawan ya, yang saya harus tegur keras. Karena apa? Hampir setiap saat itu izin. Kemana? Bu, kita biasa bilang Bu atau Ama. Mau kemana lagi Bu? Oh ini ada mau ke daratan Flores Pak. Bikin apa? Pokoknya ada untuk ini apa nih? Literasi punya. Meninggalkan kegiatan pokoknya sebagai PNS. Lalu ngomong di mana-mana. Ini kan juga tugas negara. Tugas negara apa? Tugas negara itu lu punya SK. Sebagai PNS kerja di sekolah. Sebagai pegiat literasi, bikin apa lu di sekolah? Sehingga lu punya hasil asesmen nasional itu lebih bagus dari sekolah-sekolah lain karena lu ada di situ. Akhirnya orang itu saya pembedaan di kantor saya. Itu ada di kantor saya. Jangan omong ya tentang lu ada ini luar ini. Omong di luar seperti mercusuar, tapi di dalam sekolah sendiri tidak bisa bikin apa-apa. Juga teman-teman yang misalnya ada guru-guru praktek, saya kenalin kawan-kawan yang dari kota. Pertanyaannya, lu bikin apa di sekolah? Omong untuk guru-guru semua pengajar praktek, terus lu punya guru-guru situ, lu bikin apa? Itu tagihan dari saya sebagai kepala dinas. Juga termasuk dengan kawan-kawan yang
kemarin, dan sekarang kita punya data ya, kita punya data untuk sekolah penggerak itu ada 29 di Kota Kupang, minta maaf untuk SD dan SMP saja. Kemudian guru penggerak itu ada 99. Tambah ini pasti lebih, ya. Tambah ini ada kurang lebih 23 orang, berarti kita sudah 100 lebih. Pertanyaannya apa yang bikin sekolah? Saya bilang dengan kawan-kawan pengawas, kawan-kawan yang guru penggerak, kita kolaborasi kawan, kita pengawas itu kawan, kita kolaborasi supaya bisa apa yang diinginkan sebagai tagihan Mas Menteri itu betul-betul kita laksanakan. Kalau hanya sekedar pendidikan 6 bulan dan selesai, program ini saya pikir tidak perlu ada. Atau habis 6 bulan terus kemudian kembali ke sekolah seperti biasanya lagi. Harus berubah seperti yang kawan guru bilang tadi. Itu harus. Apalagi kalau SMA 10 itu kan sekolah penggerak. Dia punya kepala sekolah itu senior saya, Pak Daniel boleh ada di belakang. Masih ganteng sampai sekarang. Di Facebook, betul biasa dia lihat ada foto-foto selfie dengan yang main tua. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ini kegiatan bagus, ini program bagus. Tapi yang lebih bagus ketika teman-teman implementasi di sekolah masing-masing. Ya. Tapi kita berdoa juga. Kalau menurut saya ini memang kurikulum yang menurut pribadi saya bagus. Tapi kita berdoa ketika nanti presiden baru terpilih, kabinet baru terus berubah lagi. Ini menjadi jelek. Nanti yang bagusnya itu ini apa? Kurikulum baru. Ketika kurikulum 13 itu muncul, kita bilang ini kurikulum yang terbaik. Merdeka sekarang ini yang terbaik. Tapi nanti kalau ada kurikulum baru itu yang terbaik lagi. Nah, guru-guru itulah menjadi korban ya kan. Nah, oleh karena itu kalau ada yang shooting ini, yang mudah-mudahan didengarkan. Walaupun kita kecil ya, walaupun kepala dinas pendidikan itu kecil dibandingkan dengan kepala dinas yang ada di kota-kota besar. Tapi kami baru-baru ketemu dengan Sekretaris Jenderal PTK Ibu Nunuk itu kita kenal baik. Yang mungkin ada di video yang kami sengaja untuk sebarkan ke guru-guru bahwa kami Kota Kupang walaupun kecil tetap kita berjuang untuk guru-guru. Ya mungkin ada guru-guru PNS, termasuk dengan yang P3K saya juga bicara. Ini P3K ini sudah belajar 9 bulan, ada yang 6 bulan. Terus mau jadi kepala sekolah, terus mau jadi pengawas, mau bikin apa lagi untuk pendidikan apa lagi? Mereka ini sudah sah. Langsung saja jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Tidak perlu ada pendidikan lain, termasuk dengan sertifikat pendidikan itu. Sertifikat saya usulkan untuk kawan-kawan yang guru penggerak. Kan ada yang guru-guru honor, ada yang guru-guru masih golongan 3 yang belum punya sertifikat pendidik. Saya bilang, apa lagi yang diharapkan dari guru-guru? Ini mereka sudah melampaui sejumlah tes. Ya, terus kemudian mengikuti pendidikan. Tidak percaya, negara tidak percaya mereka dengan memberikan sertifikat pendidik itu sebagai sah, mereka bisa dapat sertifikasi. Itu saya bicara. Kami tidak bosan-bosannya bicara soal RUPTK, ya. RUPTK yang waktu lalu itu 2 tahun. Ada momen di mana saya pasti bicara. Saya bilang apa? Guru honor, kalau dia masuk honor, masuk dapat tunggu 2 tahun baru mendapat RUPTK. Kenapa RUPTK itu penting? Selain identitas gurunya, tapi RUPTK itu memberikan hak kepada dia untuk menerima honor di dana bos. Saya bilang Ibu Nunuk, itu tidak manusiawi. 3 hari saya kita tidak makan, mati. Tunggu 2 tahun untuk dapat RUPTK supaya sah dia dapat dana bos.
itu tidak manusiawi. Makanya sekarang ini yang MTTK kan sudah dipermudah. Apakah karena memang kami yang berjuang atau semua kita berjuang? Tapi saya tahu bahwa momen apapun saya akan bicara soal itu. Termasuk dengan saya bilang bahwa negara ini tidak adil terhadap sekolah-sekolah swasta. Apa guru-guru itu hanya untuk sekolah-sekolah negeri, terus sekolah swasta di mana? Padahal semua hanya beda nama saja, itu swasta itu negeri. Tapi semua negeri maupun swasta mendidik anak-anak bangsa yang ada di kota kabupaten masing-masing ada di Republik ini. Dan saya bilang tidak adil. Itu semua kita bicara. Jadi kalau pergi ke nasional itu bukan kita lihat Monas saja, tapi kita perlu untuk memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan di tingkat nasional. Itu yang sudah kita bikin ya teman-teman sekalian. Dan hari ini ya ada pameran apa sini nanti kita menikmati. Tunggu ya, karena apa sih kita harus tinjau. Pas sampai situ baru cuma saja praktek deh. Baik, terima kasih atas penampilan hari ini dan mulai dari muka tadi itu kosong lihat beta terlalu semangat. Karena itu lagu bepu lagu andalan itu umpan beta itu langsung goyang begini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Dr. Anus Nurhejang MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, bertindak atas nama pemerintah Kota Kupang, siap mendukung program guru penggerak. Setelah mencermati aktivitas dan hasil aksi nyata pada kegiatan Lokakarya 7, panen hasil belajar calon guru penggerak, saya yakin bahwa program guru penggerak mampu menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya menyambut baik kebijakan bahwa guru penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga pemimpin-pemimpin sekolah generasi berikutnya adalah pemimpin yang benar-benar berkualitas karena telah melewati pendidikan guru penggerak. Pemerintah Kota Kupang siap mengangkat guru penggerak yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan regulasi untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Saya menyatakan tekad untuk semakin memperkuat komitmen terhadap program guru penggerak sebagai bentuk dukungan dari transformasi pendidikan di pemerintah Kota Kupang. Saya mengajak guru-guru Kota Kupang yang memenuhi syarat untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Demikian yang saya bisa sampaikan dan atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan atas kehendak kita semua yang ada pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kota Kupang membuka Lokakarya 7, Pan Belajar Hasil Belajar program pendidikan guru penggerak angkatan 7 pada hari ini tanggal 11 yang akan dilaksanakan sampai dengan 12 Juli 2023. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang telah memberikan sambutan, arahan, motivasi, bahkan testimoni
pada kegiatan Lokakarya 7 sekaligus juga telah membuka kegiatan Lokakarya 7 secara resmi akan dilaksanakan mulai saat ini sampai selesai nantinya. Iya, kalau tadi kita sudah mendengar dari 45 duanya ada di luar, 43 ada dalam ruangan ini. Anggap saja ini ada 450 orang. Iya. Jadi suaranya harus keras ya. Ya, kita menggunakan ruangan ini. Teman bisa GP? Teman-teman sekaligus juga dengan PP-nya. Iya. Tentu kalau tidak ada PP-nya, ya kurang semangat ya, kayaknya satu kali lagi ya. Satu kali lagi, ya semangat. 1, 2, 3. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saja, karena setelah ini Bu Fiona akan menyaksikan aksi nyata yang berikutnya dari kampingan Ibu Fiona sendiri. Karena kami semua hari ini tampil cantik dan tampan. Iya, tentunya dengan busana daerah masing-masing ya. Tidak hanya saya Bukan. saya tidak saya. Sudah siap? Sudah mana sebelumnya? Iya, Ibu Novi, jangan terlupakan ya. Ya, kayaknya kita harus menyerahkan mic ini kepada pemandu. Iya, Sebelum mic ini diserahkan, kira-kira Ibu Fiona bisa bercerita sedikit? Kira-kira kenapa memilih aksi nyata ini? begini. Iya, tentunya. Iya, ternyata Ibu cantik dan Pak Ganteng sudah berada di depan dan kalau bisa. Silakan Bapak dan Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Sehat dan luar biasa. Ini nama siapa Bu? Saya Sari Dewi Astuti, SPDGN, Kepala TK Barunawati Kupang. Oh luar biasa Bu. Sudah berapa lama nih ngajar di TK ini Bu? Kalau untuk mengajar di TK sendiri dari guru itu dari tahun 2010. 2010. Udah berapa tahun ikut CG apa namanya? Kebetulan hari ini saya posisi di sini adalah sebagai kepala sekolah. Wah. Dan guru saya ada 2 orang yang lulus jadi calon guru penggerak angkatan 7. Angkatan 7. Nah, namun saya dulu merupakan pengajar praktik CGP angkatan 3. Oke. Ini kesannya Bu dengan program yang baru satu ini. Lalu kemudian respon Ibu ke depan, harapan-harapan ke depan. Walaupun nanti ada ganti menteri dan sebagainya, mungkin ada harapan-harapan yang Ibu mau sampaikan. Silakan. Baik, dengan adanya pendidikan guru penggerak ini dapat melahirkan guru-guru yang memerdekakan anak, yang menjadi pelopor di dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, harapannya kami ke depan itu walaupun ganti menteri ya, tetap kami mempunyai harapan yang besar untuk program ini tetap dapat dipertahankan bahkan dilanjutkan. Karena kenapa? Karena dengan adanya pendidikan ini guru-guru dilatih secara intens untuk dapat belajar berorientasi untuk dapat perubahan mindset, yaitu bagaimana mendidik anak bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga dapat melahirkan anak-anak yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam arti kata, setiap anak itu unik ya. Jadi guru-guru di sini dididik untuk mereka dapat memfasilitasi setiap anak, setiap siswa di dalam kelas untuk mereka lahir sesuai dengan karakteristik mereka. Anak-anak kita juga berhadapan dengan sebuah perubahan zaman yang tidak ramah. Bahkan budaya-budaya sekuler daripada perubahan globalisasi ini turut berpengaruh pada karakter kita, bahkan budaya daerah kita. Apa harapan Ibu sebagai kepala sekolah dan juga sebagai tokoh pendidikan terkait dengan anak-anak kita di era sekarang seperti ini? Anak-anak sekarang adalah anak-anak generasi milenial ya, yang mana mereka sangat melekat dengan teknologi. Jangankan anak usia SD, SMP, anak usia dini saja, mereka sudah sangat melekat sekali dengan yang namanya teknologi. Apakah bermain game, apakah menonton, atau mereka dapat pengetahuan mengenai tentang lingkungan, bahkan global itu dimulai dari teknologi, mungkin dari HP orang tuanya. Nah, harapan ini sebagai seorang guru yang dapat menjawab tantangan ke depan, bagaimana guru-guru dapat beradaptasi menggunakan teknologi tersebut
sebagai media, sebagai sumber belajar, bahkan sebagai alat untuk anak-anak dapat berkembang, memperoleh pengetahuan, tetapi tetap pada jalur-jalur yang menghormati norma-norma yang ada di daerah NTT ataupun yang ada di Indonesia. Harapan Ibu untuk mereka yang calon penggerak guru yang baru, harapan ke depan terkait dengan kegiatan yang harus mereka lalui ke depan nanti. Ya. Harapan saya pribadi ya sebagai kepala sekolah yang kebetulan gurunya saya ada 2 orang menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Harapannya mereka tidak berhenti belajar di sini, tapi mereka menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Dalam arti kata bukan hanya sekedar mengikuti secara formalitas pendidikan guru penggerak ini, tapi mereka menjadi karakter dalam diri mereka karena mereka sudah dilatih selama 6 bulan, sehingga harapannya dapat kebiasaan yang sudah selama ini dibangun jangan sampai berhenti di titik ini saja, tapi berlanjut agar dapat menjadi guru-guru yang luar biasa yang dapat menjawab tantangan masa depan. Terima kasih untuk komentarnya. Salam pendidikan Bu. Ya. Sukses selalu Ibu dalam tugas-tugas. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oh ya Bapak. Kami belajar karena kami baru buat sabut dari daun teror. Oh iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nama siapa nih? Perkenalkan, nama saya Asti Wimritanio. Saya bekerja di TK Barunawati Kupang sebagai guru kelas. Oh, guru kelas. Sudah berapa lama nih ngajar di situ? Untuk mengajar di TK Barunawati itu saya sudah 6 tahun mengajar. Memilih program ini Bu? Memilih program pendidikan guru penggerak ini itu karena ada kepercayaan diri dalam diri saya, yaitu saya mau menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, baik itu pemimpin dalam pembelajaran maupun pemimpin bagi teman-teman sejawat saya. Nah, ini selama ini Bu, apa yang dirasakan suka dukanya sebagai yang guru dirasakan dalam pendidikan guru penggerak ini ada suka dan dukanya, dimana sukanya itu tugas yang diberikan itu cukup banyak dengan deadline waktu yang begitu mepet, dan juga ada beberapa kendala seperti jaringan dan lain-lain. Tapi saya sangat merasa senang karena mengikuti kegiatan ini, materi pembelajaran yang baru yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Saya juga merasa senang karena memiliki banyak teman-teman sejawat dari berbagai macam jenjang. Karena kami di sini itu ada dari jenjang TK, jenjang SD, SMP, dan SMA, dan SMK juga. Seperti itu. Nah, harapan untuk anak-anak kita ke depan terkait dengan kerja-kerjanya guru penggerak? Ya, harapan untuk anak-anak kami, anak-anak murid, kami sebagai guru penggerak kedepannya mau mengimplementasikan setiap materi atau program yang sudah kami buat kepada anak murid kami. Oke, terkait harapan ke depan buat adik-adik yang baru lagi menjadi calon guru penggerak? Untuk para calon guru penggerak selanjutnya, jangan patah semangat karena dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya jamin kita semakin banyak menimba ilmu dan juga semakin banyak bersosialisasi dengan orang-orang hebat di tempat ini. Satu harapan baru Bu, ganti Menteri Pendidikan, ganti program, harapan Ibu ke depan? Kalau dari saya, harapan saya untuk kementerian atau untuk Bapak Mas Menteri, semoga dengan adanya pergantian kementerian pendidikan nantinya begitu. Iya, nantinya itu semoga program ini tetap dijalankan karena program ini sangat luar biasa bagi kami guru-guru yang ada di daerah-daerah maupun di kota. Termasuk di Nusa Tenggara Timur. Iya, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sukses untuk tugas-tugas Ibu ke depan, jadilah guru penggerak. Ini cikal bakal kepala-kepala sekolah nih atau pengawas. Kalau terpilih. Oke, semoga Ibu tetap sukses dalam segala karya cita-citanya. Salam sukses, salam pendidikan. Salam guru penggerak.
Dan saya bersama salah satunya terkhusus karena di sini ada rekan dari SMA 12 dan satu lagi sertanya bersama rekan kami mendukung ini dan apa ya, setelah ini jangan hilang kan gitu tragedi terus dikuatkan. Oke, baik, Bapak bisa masuk. Iya. Karena salah satu guru di sekolah menjadi guru penggerak. 1, 2, 3. Kalau itu satu-satunya sekolah SMA negeri yang berhasil. Pembelajaran sosial penggerak dan harus bergerak bergerak. Saya juga salah satu bagian dari program ini. Sesungguhnya keunggulan dari program ini dalam hubungan dengan Merdeka Belajar. Untuk program guru penggerak sendiri nih Pak, terlihat tadi kan Bapak juga sudah mendengar Mas dari guru penggerak tadi juga ya Pak ya, menghamba pada murid. Jadi sebenarnya semua tuh kembali kepada murid Pak. Jadi program guru penggerak ini nanti implementasinya juga ke guru merdeka juga seperti itu. Karena dulu kita dari angkatan 1 sampai 4 pendidikan program guru penggerak itu selama 9 bulan. Kemudian dari angkatan 5 sampai di angkatan 7 ini kita selanjutnya akan selama 6 bulan program pelatihannya seperti itu Pak. Karena nanti program guru penggerak ini akan disiapkan menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Karena sekarang diklat cakep maupun diklat cawas itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Ini sebuah cara baru untuk menolong teman-teman kemudian ketika menjadi pemimpin di lingkup itu mereka dapat melakukan banyak. Nah, terkait keunggulan-keunggulan tadi selama sekian bulan atau sekian tahun itu anak-anak kita dari pola pembelajaran mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu gambarkan bahwa ada kemajuan atau seperti apa? Ya, sangat Pak, sangat berubah Pak, karena beberapa kali saya mengikuti kegiatan lokakarya di beberapa daerah sangat berubah. Guru-guru juga sering sharing kepada kami dari panitia dari BGP, mereka seringnya masih gini, Ibu kita ikut program guru penggerak ini kita jadi tahu gimana cara bikin keyakinan kelas yang bagus, kemudian kita bikin cara speaking yang bagus dari mulai hal-hal kecil, jadi mereka tuh mulai terbentuk. Kemudian mereka biasanya mengontak anak, sekarang tuh mereka sudah lebih mulai tertata ketika mulai pembelajarannya seperti itu. Untuk mereka yang sudah selesai nih, harapan Ibu dari BGP kepada guru-guru penggerak yang sudah siap terjun ke dunia pendidikan menjadi pemimpin gitu, stakeholder. Kalau untuk harapannya Pak, karena memang lokal ini lokal terakhir, tapi bukan berarti perjalanan mereka berakhir. Karena sebenarnya ini adalah awal mereka untuk bergerak dan menggerakkan sesama begitu. Karena kita mulai dari komunitas ini, mulai dari CGP, kemudian mereka membentuk komunitas baru seperti GP dan PP-nya. Dari itu maka mereka harusnya ekosistem yang baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk yang baru masuk Bu? Yang baru masuk ini diharapkan selamat mengikuti untuk program guru penggerak untuk angkatan 8. Angkatan 9 kita juga akan mulai untuk kita mulai untuk 22 kabupaten kota juga. Nanti juga ada 1 daerah khusus di Sumba Tengah juga nanti. Tetap semangat, tetap menjalani karena program guru penggerak ini adalah semestinya akan merubah pola pikir kita, pola belajar kita dan pola pembelajaran kita kepada anak. Sekalipun ganti menteri Bu, programnya tetap jalan. Amin, semoga Pak. Amin. Terima kasih Bu Aprilia. Di BGP kapasitas Ibu terakhir? Saya analis diklat. Analis diklat. Wow, luar biasa. Ya. Sukses ya Bu ya. Terima kasih Pak.